Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallim ajma'in amma ba'd. Hadratil muhtaramin, aizzatul muslimat. Sugeng Enjang. Selamat pagi Pak Abdali. Selamat pagi Bapak. Sehat selalu, J. Alhamdulillah, Pak Mestuni sehat Pak. Alhamdulillah. Ini Bapak, ini dari tugas di mana Pak ini Pak? Saya di Pacitan Pak. Saya berasal dari Pacitan, bertugas di MI Gedung Bendo, Kecamatan Arjosari Pak. Pacitan. Ya. Tadi ini mata pelajaran apa Pak? Pelajaran fikih kelas 6 Pak. Fikih kelas 6 SD ya. Baik. Ya, Pak. Baik. Saya diminta untuk menguji kompre panjenengan. Mohon izin. Saya pertama akan catat dulu timernya kita. Nah, lalu kemudian akan kita berikan waktu sekitar 50 menit ya untuk ini. Yang pertama, Bapak, ini kesepahaman waktu sekarang adalah jam 9.20 J. 20. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Muhammad Qawim. Saya ditunjuk untuk menguji kompre Bapak Abdah Ali. Nah, saya berdasarkan bahan Pak yang ada di saya. Ini Bapak nanti bisa menceritakan pada kami itu proses Bapak merumuskan MA1 dan MA2 itu gimana Pak ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak, yang jelas saya khususnya pribadi mungkin dalam madrasah kami sampai saat ini belum melaksanakan sepenuhnya tujuh belum merdeka. Namun alhamdulillah berkat teman-teman CPPG dan Bapak Ibu guru dosen pembimbing, kami sedikit-sedikit memahami tentang alur tujuan pembelajaran di guru merdeka ini Pak. Yang pertama, ini jenengan ngerekam? Iya, rekam Pak. Ini kok tandanya, oh ini apa di atas nih ya, masih. Ya. Silakan lanjut. Ya. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran ya Pak. Okay. MA, modul ajar Pak. Ya, kami mengacu dari modul dari pemerintah yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama, dan itu dikembangkan dalam madrasah kami Pak. Jadi melihat dari kondisi situasi peserta didik yang ada di madrasah kami sebagai acuan untuk menyusun modul pembelajaran. Dalam menyusun itu kami membuat campuran pembelajaran yang ditentukan dari hasil belajar siswa yang ada di madrasah kami Pak. Setelah itu kami rumuskan ke tujuan pembelajaran dan kriteria dari tujuan pembelajaran tersebut Pak. Ya, itu kurikulum di tempat panjenengan sudah kurikulum merdeka? Belum Pak. Belum. Ya di Pacitan khususnya Pak, ini untuk kurikulum merdeka hanya beberapa lembaga saja yang baru melaksanakan. Jadi belum semuanya ikut dalam kurikulum merdeka Pak. Itu jenengan RPP-nya kurikulum merdeka? Ya, insya Allah gitu Pak. Buat semampu kami menyesuaikan dengan pembelajaran yang ada dan tuntutan yang ada Pak. Jenengan yakin yang sudah jenengan bentuk itu adalah RPP-nya kurikulum merdeka? Ya menurut saya yakin Pak, itu adalah walaupun tidak sepenuhnya ada kurikulum merdeka di situ Pak, karena kami juga belum begitu paham dalam penyusunan RPP dan sebagainya, karena yang jelas belum pernah mengikuti tentang sosialisasi maupun bimtek di kurikulum merdeka Pak. Oh, jadi mandiri saja. Jadi belum pernah mendengar CP ya, capaian pembelajaran? Ya sudah dengar Pak, tapi belum sebenarnya mendalami. Ini penerapannya di mana ini di RPP itu kok nggak ada CP-nya ini? Gimana? Ya Pak, dalam RPP ini mungkin dalam RPP kan kami mengacu LK yang ada Pak. Jadi mungkin di indikator ya Pak. Bagaimana di indikator? Kan kemarin kami tidak merubah LK yang ada di situ Pak. Mohon maaf ini Pak. Jadi
mungkin LK-nya di situ masih tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, Pak. Ini tidak mengubah dari LK yang di-share oleh Bapak dosen kemarin. Oh, ya. Mohon maaf. Karena mau mengubah Iya. nanti takutnya gimana gitu, Pak. Bapak udah lama ngajar ya? Mulai 2008, Pak. 2008. Langsung di MI Gupi ini? Ya, Pak. Kebetulan madrasahnya dekat, Pak, dari rumah saya, jadi tidak sekitar 100 meter. Jadi jenengan penghuni lama ya di MI Gupi ya, 2008 sampai sekarang ya. Ya, Pak. Masuk guru senior. Ya, kemungkinan gitu, Pak. Karena yang Baik. di madrasah kami swasta, Pak. Selain Mm-mm. saya, tenaganya itu semuanya swasta juga. Jadi Jenengan negeri atau swasta? belum, Pak. Belum di madrasah kami tidak ada yang pegawai negeri, Pak. Semuanya Oh, swasta, bahkan yang 3 tenaga itu baru dan juga sebagian masih menempuh S1, Pak. background panjenengan dulu Dulu pendidikannya? mulai dari ya madrasahnya MI-nya saya juga alumni MI di sini, Pak. Terus untuk madrasah sanawiyah dan madrasah aliyahnya di MTS Pembangunan Kikil Arsusari. Terus setelah itu saya di Staifa. Dulu Siapa? dulu Stainu dulu, Pak. Sekarang sudah berubah menjadi Staifa Pacitan. Oke, baik. Baik. Pernah mondok pesantren? Di Pondok Kikil, Pak. Mana itu? Arsusari. Dekat Pondok Hmm, Atarmasi, Pak. Berdampingan dengan Pondok Atarmasi Atarmas. Termas. Ya, bersampingan, Pak. Dengan situ. Tapi dekat di Termasnya, saya di Kikilnya, Pak. Baik. Jen. Oke. Ini menarik ini. Ini RWB-nya berbeda. Baik. Jadi, tapi sebenarnya belum pernah melihat kurikulum Merdeka sendiri ya, PP kurikulum Merdeka ya, atau meraba-raba jenengan. Ya, cuma meraba-raba saja. Belum sampai ke dalam pas hari kurikulum Merdeka, Pak. Belum pernah dapat BIMTEK juga. Belum, Pak. Oke, baik. Saya pengen lihat karena tadi panjenengan dari pesantren, saya pengen lihat kemampuan BTQ panjenengan. Nuhun sewu. Bapak bawa mushaf nggak? Pak, mohon maaf, belum jelas. Bapak bawa mushaf nggak? Mushaf Al-Quran nggak? Ya, ada, Pak. Sebentar, Pak, ya. Baik. Ya. Mohon maaf, Pak. Agak lama hampir di belakang. J. Baik. Oke. Bapak eh, bisa carikan saya juz kedua, saya qulus sufaha. Iya, Pak. Baik, bisa dibacakan saya qulus sufaha hingga nanti saya minta panjenengan satu ayat itu ya di depan coba.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila shiratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Baik. Bapak ngasih tau ballpoint di situ. Bapak. Ada kertas putih? Saya minta tolong dituliskan apa namanya, Bapak, saya mohon untuk menuliskan surat 3 ayat pertama surat Al-Fatihah, dimulai dari basmalah nih. Okay. Nanti saya mohon dipertunjukkan di kamera, Pak Nje. Okay. Gak kosong atau gimana, Pak? Ada. Ya, sudah dimulai tulisannya? Ya. 3 ayat pertama dari Al-Fatihah dimulai dari basmalah. Sambun, Pak Abda? Ya, Pak. Tidak pakai harokat, Pak, ya? Pakai harokat juga boleh, lebih bagus. Belum pakai harokat, Pak. Baik. Boleh kasih lihat, Pak? Saya tidak lihat di kameranya. Coba lebih jelas ke kamera. Ini karena jenengan pakai filter ya, Pak. Jadi tidak bisa, Pak. Yang filter itu kan muka nanti dia. Coba dimatikan dulu filternya. Filter jenengan di zoom itu loh, Pak. Iya, Pak. Baik, sekarang bisa minta dipertunjukkan. Oke. Tulisannya arek pondok kok Ya, jarang nulis, Pak ya? Jarang grogi, nulis. Pak. Grogi. Grogi. Oh. Loh, kalau arek pondok itu kan biasa maknai, Pak. Pak, mungkin pondoknya tidak seperti di Antarmasi, Pak. Di Kikil itu semi modern, umum gitu, Pak. Jadi yang ditunjukkan kegiatan yang umumnya. Jadi jenengan jarang nulis. Ya, sering, Pak. Cuma kan biasanya kan tulisan itu tergantung dengan apa ya, Pak? Ya. Keahlian mungkin, Pak. Baik. Jadi
Ini lain kali tulisannya yang ya di ini karena kadang-kadang tulisan itu juga menata pikiran Pak ya. Ya, Ya kita menulis. Saya coba lanjutkan. Ini Pak yang di tempat panjenengan ini RPP ini ngambil topik apa Pak? Ngambil tema apa ini? minuman fikih ibadah kelas 6 tentang minuman halal dan minuman haram. Gimana jenengan eh, minuman halal dan haram. Isinya Ya, bagaimana? Yang halal yang bagaimana, yang haram bagaimana? iya Pak. Minuman halal adalah minuman yang boleh dikonsumsi oleh manusia berdasarkan syariat agama Islam yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, ya dulu ada di kamus itu ada gambar kamus Muncit ya, gambar welut itu digambar seperti ular. Jadi orang Arab mengiranya orang Indonesia makan ular, padahal itu welut. Bahasa Inggris, bahasa Arabnya welut, jadi kan tahu apa? Wow, belum belum pernah ya. Belum pernah. Baik. Itu kira-kira yang untuk membedakan halal dan haram makanannya gimana? Minuman Pak. Oh, minumannya bagaimana? Sorry. Ya, yang jelas kami menerapkan kepada siswa ataupun diri saya pribadi untuk membedakan antara minuman dan halal mungkin bisa dilihat dari jenis-jenis minuman tersebut maupun sifat-sifat minumannya itu Pak. Misalnya? Ya, misalnya kita membedakan ya memang sekarang banyak Pak kita jumpai kita lihat minuman maupun makanan yang hampir mirip dengan antara halal dan haram hampir mirip Pak. Contohnya kemarin waktu praktek pembelajaran saya memberikan contoh kepada teman-teman di Bertijeng itu minuman haram yang berbentuk saset itu hampir sama dengan tulang angin kalau nggak salah gitu Pak. Jadi ya memang kita harus memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang belum kenal dengan produk-produk tersebut Pak. Baik. Baik, Pak Abda. Ini kemudian akan kita lanjutkan ya. Nah, Pak Abda, Iya Pak. Pak bisa memberikan saya presentasi Bapak, cuplikan ya, praktek Bapak menyampaikan apa modul ajar itu bagaimana. Lalu cuplikan Bapak itu kalau bikin project itu bagaimana. Ya, kan ini kan Merdeka Belajar Pak J. Ya. Lalu Bapak juga boleh presentasi cuplikan sedikit. Jadi tidak utuh Pak J. Kita butuh cuplikan-cuplikan itu untuk melihat kira-kira seperti apa kemampuan Bapak dalam menampilkan bahan ajar itu. Lalu kemudian menampilkan project. Bagaimana apakah kemudian dengan membawakannya seperti apa dan seterusnya. Lalu kemudian proposal juga demikian. Kami persilakan Pak untuk mempraktekkan cuplikan praktek panjenengan ketika mempresentasikan RPP Meniko atau MA1 dan MA2 Pak. Monggo. Itu share screen dulu langsung Pak. Boleh, boleh. Jadi kan acing share screen monggo di sini. Ini praktek ke pembelajaran ke anak ya Pak? Enggak, ke saya Pak. Ini jenengan praktek menunjukkan bukan pembelajaran ke anak. Pembelajaran ke anak sudah di peer teaching Pak. Ya. Jenengan sampaikan cuplikannya ketika jenengan merumuskan ini MA1, MA2 itu bagaimana? Monggo. Jadi ini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. maaf Pak dosen menguji, ini akan memberikan sedikit gambaran tentang perumusan tentang MA1 ataupun tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran untuk MA1 kami yang pertama menganalisis dari
kemampuan kognitif, afektif maupun psikolog dari peserta didik yang ada di madrasah kami. Setelah itu kami masukkan ke dalam sebuah rumusan pembelajaran, yaitu diantaranya capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kriteria ketercapaian dari tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama, Pak. Yang kedua, dalam pembelajaran di PPRA, yang jelas, mohon maaf Pak, kami belum menerapkan itu, tapi kedepannya insya Allah nanti setelah kita mengikuti PPG ini, yang alhamdulillah ternyata PPG ini menambah pengalaman, pengertian, dan pengetahuan saya dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi kita dalam menyampaikan kepada anak-anak, kami menggunakan metode yang kami buat di PTK yang kemudian belum diujikan hari ini waktu sekarang, Pak. Jadi menganalisis beberapa kegiatan yang ada di madrasah kami, terutama dari model pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru, dan juga semangat minat dasar dari peserta didik yang ada di madrasah kami. Itu, Pak. Cuma kendalanya memang di madrasah kami itu tidak di perkotaan, Pak, di pegunungan. Jadi memang kalau mau mengikuti alur dari kurikulum merdeka sangat-sangat susah sekali, Pak. Karena siswanya juga jauh berjalan kaki berkilo-kilo, jadi mungkin kalau sampai di madrasah itu sudah capek, mungkin dari situ anak sudah kurang semangat belajarnya, Pak. Kemarin ya sudah saya tuangkan di tugas-tugas sebelumnya. Baik. Bapak ini bicara tentang jenis-jenis minuman halal dan haram ya. Ya, Betul ya Pak ya? ya Pak. Saya pengen tanya, jenengan biasanya minumnya apa? Teh atau kopi? Ya kadang kopi, Pak, yang sering kopi. Yang sering kopi. Suka teh bukan? Suka, Pak. Tapi ya nggak mesti sering kopi, Pak. Nah, ini kelas berapa ini? Kelas 6. kelas 6. 6. Iya. Baik. Kelas 6. Kalau kelas 6, Bapak non sewu. Bapak sering di keluarga juga semuanya suka kopi atau kadang-kadang ngeteh juga? Tidak, Pak. Ya ada yang teh, ada yang kopi ya. Cuma yang rutin itu saya sendiri, Pak. Ya. Jadi kayak ini ketika bicara tentang minuman halal dan haram, itu jadi nggak nyambung dengan keseharian panjenengan. Kan kalau panjenengan minumnya teh atau kopi dan keluarga misalnya teh atau kopi kan bisa mulai dari situ. Ya. Bapak tahu apa itu teh? Teh, Pak. Apa itu teh? Jenis bahan minuman yang dibuat oleh ya, pabrik seperti itu, Pak. Mungkin. Jadi teh sebenarnya itu adalah teknik menyeduh daun, bukan minuman, Pak. Jadi teh itu sebenarnya teknik menyeduh daun. Di Indonesia itu, Pak, ada banyak minuman tekniknya, ada yang menyeduh rimpang-rimpangan, ada yang menyeduh akar-akaran, misalnya menyeduh jahe, Pak ya. Oh, ya, ya. Nah, misalnya gitu, kunir, kunyit dan sebagainya. Ada teknik menyeduh apa namanya daun yang tadi kita sebut teh. Tapi ada juga menyeduh jeruk, Pak. Sorry, jeruk. Menyeduh buah. Contohnya jeruk, pace, dan sebagainya. Jadi diseduh buah, Pak. Ada. Lalu ada lagi teknik menyeduh apa namanya bunga, Pak. Misalnya bunga telang, ya, atau bunga apa sepatu diseduh jadi minuman, Pak. Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan ketika Bapak mengajarkan ke kelas 6, kelas 6 ini kelas atas, Pak, mestinya sudah ada kecerdasan sendiri. Bapak perso nggak bahwa kenapa orang Eropa datang ke Indonesia 4 abad yang lalu? Belum tahu, Pak. Demi apa? Demi apa mereka datang ke sini? Yang jelas ingin menghasilkan membawa rempah-rempah yang ada di Indonesia terbawa ke negara mereka. Nah, itu tahu karena rempah-rempah.
Ya, kita bahas minuman halal haram, gitu. Sekarang saya tanya, eh, eh, jadi orang-orang Eropa datang ke Indonesia 4 abad yang lalu karena demi rempah-rempah. Jadi rempah-rempahnya diperebutkan kita ya. Iya, Pak. Sekarang saya tanya, Bapak, setelah kita merdeka, Bapak ini sehari minum rempah-rempah berapa kali, Pak? Ya, alhamdulillah, Pak. Sebenarnya eh, rempah-rempah itu menurut saya, Pak, nggih, kesadaran saya gini, pangapunten sebelumnya tidak harus diseduh dalam bentuk minuman dan sebagainya, Pak. Ya, karena Mhm, saya hidup di desa, Pak, pedesaan bahkan di pegunungan, Pak. Insya Allah mhm. setiap kali di rumah itu memasak masakan sayuran dan sebagainya itu sudah memasukkan rempah-rempah ke dalamnya, Pak. Apa bentuknya coba? Ya ada lengkuas, terus misalnya sayur yang putih itu pakai kencur gitu, Pak. Mhm. Baik. Jadi, kenapa saya bicara tentang sejarah tadi? Karena jenengan ini bicara tentang fikih ya Pak ini ya Pak ya. Iya, Pak. Fikih itu jenengan tidak ada konteksnya. Jadi kalau memberikan pengantar pada siswa-siswi kita, itu sebaiknya juga dikaitkan dengan konteks. Ya, misalnya minuman minuman apa namanya halal haram versinya fikih itu begini. Lalu kontekstualisasinya dengan Indonesia. Ya kita bisa saja milih minuman yang halal, ya. Tapi kalau kemudian tidak bersyukur, dikasihnya oleh Allah kita itu rempah-rempah. Yang kita minta itu minuman sasetan, minuman instan. Itu kira-kira bersyukur nggak, Pak? Kurang bersyukur, Pak, menurut saya. Nah, jadi mohon maaf ending dari semua ini itu bukan hanya sekedar anak tahu minum halal dan haram, Pak. Tapi tahu minuman yang menyehatkan, tahu minuman yang secara ekonomis itu menopang ketahanan pangan. Kan begitu, Pak. Ya, Kita kan seringkali itu non sewu kita diberi Allah itu sungai-sungai dan pantai-pantai, tapi yang kita bangun pabrik pabrik motor dan pabrik perahu, bukan pabrik kapal dan sorry, yang kita bangun pabrik motor dan pabrik mobil, bukan pabrik kapal dan perahu. Ya kira-kira begitu. Lidah kita seringkali bilang alhamdulillah, kelakuan kita kadang-kadang naudzubillah, Pak. Nah, dalam hal minuman juga begitu, Pak. Sehingga ketika Bapak itu nulis MA, itu mari dilihat, dikuatkan dengan bagaimana konteks keindonesiaan, konteks sejarahnya, dan untuk masa depannya anak. Misalnya, kalau anak itu lebih senang minuman sasetan ya, tanpa bermaksud untuk merendahkan industri minuman minuman instan ya, Pak ya, tapi bahwa itu kan menopang kesehatan. Itu kan menopang ekonominya masyarakat ketika kita kembali ke alam dan seterusnya dan seterusnya. Ini menjadi kontekstual pembicaraan mengenai minuman yang halal dan haram itu, Pak. Beresan, Ji? iya. Jadi supaya ketika ketika kita bicara itu lebih dekat dengan apa namanya kehidupan siswa-siswi kita, Pak. Kalau nggak sambung kan lucu, Pak. Tahu-tahu kelihatan seperti menghakimi. Yang boleh ini, yang haram ini, yang haram itu darah dari binatang yang diharamkan, lalu yang memabukkan dan seterusnya. Memabukkan alias fermentasi, Pak ya. Jadi itu. Jadi ini mohon maaf, sebaiknya kan di dalam kurikulum Merdeka Belajar nanti ada pertanyaan pemantik, Pak. Iya. Nah, tadi saya belum melihat konsep-konsep itu. Bapak sampaikan eh, pertanyaan pemantiknya itu bagaimana. Gitu. Tentu pertanyaan kan pertanyaan pemantik kita harus yang relevan dengan kehidupan anak-anak, Pak ya. Iya, Pak. Betul ya. Nah, pertanyaan anak-anak. Nah, oleh karena itu, Bapak ke depan, moga-moga nanti Bapak bisa memberikan pertanyaan pemantik yang satu, tidak hanya sekedar mengungkapkan rasa ingin tahu anak, tapi juga membayangkan mereka akan manfaat yang mereka peroleh ketika nanti bersiap untuk mendapatkan materi dari panjenengan. Sampai di sini ada gambaran, Pak J. Iya, Pak. Nah, tadi saya coba kontekkan dengan sejarah, dengan kekayaan alam. Katanya di desa, ya. Aneh itu kalau orang desa. Itu karena non Pak, yang di kepala kita dikasih rempah-rempah, pengennya malah teh.
Dikasih sekian banyak teknik, pengennya cuma nyeduh daun. Apalagi yang sukanya ngopi, ahlul kohwah itu. Kita bertanya, kenapa jenengan suka biji-bijian? Sementara kita punya banyak minuman dari seduhan biji-bijian tadi ya. Kopi kan biji-bijian, Pak. Ya, Pak. Sementara kita punya banyak minuman yang luar biasa. Ya. Tadi Bapak bilang temulawak, jahe, dan sebagainya itu. Nah, ini contoh. Jadi ketika orang itu bilang suka, itu mestinya ada kita arahkan ya untuk tidak hanya sekedar suka, tapi juga pandai bersyukur. Dan itu pola konsumsi kita, Pak. Ya, itu nanti menentukan bagaimana cara kita bersyukur, loh, Pak. Iya. Dikasihnya oleh kita, oleh dikasihnya kita oleh Allah apa, konsumsinya apa, loh kan gitu, Pak. Ya. Nah, dikasihnya misalnya kita itu dikasih oleh Allah beras tapi pengennya gandum. Loh kok gandum lah? Anu, ndak dino pengennya makan mie. Nah, mie kan gandum, Pak. Ndak dino pengennya roti kan gandum. Nah, ini gambaran-gambaran yang sehingga ketika fikih disampaikan itu tidak hanya berkonotasi mengatur tapi juga menginspirasi dan mendorong penguatan tatanan masyarakat yang mengikuti sunnah Nabi sekaligus Qurani. Ya, kan gitu, Pak Ji. Oke, sekarang saya lanjutkan, Pak Ji. Saya ingin melihat jenengan kalau membawakan proyek di sekolah, mungkin jenengan bisa kasih cuplikannya bagaimana jenengan mendorong proyek tersebut supaya sukses. Sekarang proyeknya apa, Pak? Yang di anu itu sekolah Bapak? Ya, kemarin saya mengambil pemanfaatan tumbuhan yang ada di sekitar madrasah, Pak. Itu kan anu ya, Pak ya, masuk di MP5, Pak ya? Proyeknya sementara ini bingung, Pak, karena jelas madrasah kami itu ya kedepannya insya Allah nanti kita mengambil proyek penguatan karakter terhadap peserta didik, gimana cara berkehidupan kebangsaan yang cukup luas ini, dan bagaimana nanti peserta didik itu bisa memanfaatkan produk-produk lokal yang ada di daerah kami. Jadi mungkin dengan budaya lokal kita tumbuhkan nanti di pembelajaran terhadap siswa-siswa kami, Pak. Baik, Bapak sudah menyusun P5 ya? Insya Allah sudah, Pak. Boleh Bapak tunjukkan, presentasikan di depan kita. Oke? Oke, sebentar Pak Ji, saya buka. Baik, monggo. Share screen-nya ditutup dulu nggak apa ini? Ya. Yang ini Pak G. Baik, silakan dipresentasikan Bapak ya. Ya. Bapak dosen yang kami hormati, kami akan presentasikan hasil dari penyusunan modul project yang telah kami susun, yaitu yang pertama kami mengambil tema tentang kewirausahaan. Topiknya adalah wirausaha yang berkarakter. Profil project kami mengambil olahan kelapa. Mengapa kami mengambil banyak pohon kelapa? Jadi saat ini mungkin buah kelapa dan sebagainya ataupun mungkin daunnya juga bisa dimanfaatkan. Cuma kadang di daerah kami kelapa ini harganya terlalu murah, Pak. Jadi kami mengambil ini mencoba mengajak kepada siswa-siswa nanti dalam pembelajaran PP Project ini, dalam pembelajarannya nanti siswa kita ajak untuk membuat bahasa di daerah kami itu minyak olahan sendiri dari santan itu, Pak. Ya. Itu kami mengambil olahan ini, Pak.
dari proyek ini. Jadi yang pertama kami bekerja sama dengan orang lain serta ini dari anak, terus nilainya yang nilai profil, ini catatan perkembangan profil, bekerja sama dalam tim, bergerak cepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Integritasnya ini menyelesaikan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan pokok di lingkungan sekitar, serta memberi semangat pada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan. Jadi kami nanti berusaha bersama Bapak Ibu Guru dan siswa di madrasah mensupport warga sekitar untuk memanfaatkan olahan kelapa itu, karena sementara ini kelapa cuma dijual ala kadarnya, harga seberapapun ke pasaran. Terus terhadap anak mungkin ini Pak ada 5, kita mengenalkan tentang pentingnya berwirausaha dan berkarakter wirausaha. Ini alurnya Pak. Yang kedua, mengajak peserta didik cara mengeksplorasi ide dan melihat peluang kondisi yang beragam yang ada. 3, membimbing peserta didik dalam pentingnya bekerjasama individu dalam tim. Ini dalam sebuah bisnis. Yang 4, mempresentasikan ide yang dibuat oleh siswa. Terus kelima, berlatih memecahkan masalah dan menerima pendapat dari kelompok lain. Ini pengenalan terhadap proyek profil tadi. Terus selanjutnya kontekstualnya itu peserta didik membuat tim, peserta didik diajak berkunjung ke kebun kelapa yang ada di sekitar madrasah. Peserta didik dibimbing untuk cara membuat dari olahan kelapa tersebut. Selanjutnya aksi. Ya, aksinya ini Pak, jadi aksinya itu jasa serta di depan, yaitu membuat olahan dari kelapa yang berbentuk minyak goreng hasil olahan sendiri. Karena saat ini kalau kita melihat harga minyak dan sebagainya itu sudah tinggi. Kami menerapkan ini agar masyarakat paham dan mengikuti apa yang dikerjakan di madrasah kami. Ini tidak perlu Pak refleksi dan tindak lanjut. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Itu tadi kenapa tidak dimunculkan itu ya di pengenalan ya mengenai salah satunya halal dan haram tadi. Karena halal haram kan nanti ada halalan thayyibah juga ya. Ya, Pak. Betul dah. Ya itu konsep halalan thayyibah nggak muncul tadi ya. Mungkin bisa nanti melalui perkenalan itu dimasukkan ya. Apalagi ini promonya tentang olahan kelapa. Halalan thayyibah. Ya toh. Nah, baik. Ini luar biasa sekali. Baik, waktunya tidak panjang lagi. Saya ingin Bapak ambilkan saya atau lakukan cuplikan praktek Bapak ketika menampilkan proposal PTK, Pak. Coba sekarang. Proposal PTK Pak ya? Sudah bikin, Pak? Insya Allah sudah Pak. Sudah. Baik, coba. Sekarang ganti itu PTK-nya. Sebentar Pak. Ini Pak. Baik, silakan. Mungkin dengan bisa presentasi sedikit. Ya. Terima kasih. Dalam kami menyusun penelitian tindakan kelas ada di madrasah kami Pak. Kami mengambil tema ataupun judul yaitu upaya peningkatan hasil belajar siswa melalui metode group investigation pada mata pelajaran fikih, materi minuman halal dan minuman haram di kelas 6 MUI Bunda tahun pelajaran 2023-2024. Mengapa saya mengambil group investigation? Menurut
saya Pak, mohon maaf ini dalam pembelajaran fikih yang berkaitan tentang minuman halal dan minuman haram itu menurut saya memerlukan group investigation, yaitu untuk menganalisis benda-benda ataupun jenis-jenis minuman halal maupun minuman haram. Karena yang jelas di madrasah kami tidak semua kepandian anak sama, jadi kami menyusun itu membagi dalam bentuk kelompok. Jadi dikelompokkan berdasarkan tidak berdasarkan kemampuan, Pak. Jadi yang mungkin yang lebih KKM-nya lebih tinggi kita campur dengan yang lebih rendah, jadi agar siswa yang belum begitu pandai bisa mengenal atau bisa mempelajari tentang minuman halal dan minuman haram ini. Maka kami buat tema metode group investigation, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Nanti di logonya, Pak, itu hati-hati logo UIN ada tidak seperti itu, Pak. Yang yang formal saja, Pak J. Oh, iya, Pak. Ya, jangan ini nanti dikira apa ini, jangan bikin sendiri nanti ini. Ya. Kemarin Ya. sempat bentot, Pak. Ya, enggak boleh begini ini. Ini aslinya enggak begini. Lalu kemudian UIN Sunan Kalijaga, UIN-nya jadi satu gede semua, Pak, ini, Pak. Bukan begini, nuliskan UIN. Jadi ini nama lembaga, Pak. UIN besar. U-I-nya besar, kapital, N-nya kapital. Nah. Jadi ini bahasa tidak formal, Pak. Sementara PTK itu bahasa formal, Pak. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Resminya begitu. Tidak usah ada UIN Suka itu. Ini bahasa prokem, bahasa tidak formal. Kalau ini proposal PTK harus formal, Pak. Dan teknik pengetikan, penulisan, mohon nanti dikoreksi supaya nanti ada sedikit rapi ya. Tadi. Baik, Pak Abdah, saya kira untuk sesi panjenengan sudah luar biasa. Perlu integrasikan ya antara MA1, MA2 tadi dengan misalnya tadi di proyek ya Pak ya. Tadi kan jelas ngomong tentang olahan kelapa, kok tidak ketika ngomong tentang halal haram nggak disinggung. Minuman halal haram nggak disinggung ya toh Pak. Tadi sempat kelupaan ya. Nah, lalu terus kemudian ketika PTK itu mestinya juga dimunculkan. Jadi konsistensi panjenengan menyampaikan dan menghadirkan materi hingga proyek dan hingga PTK itu terlihat mestinya ya. Saya kira begitu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Abdah dan semoga sukses selalu. Salam untuk keluarga dan semoga berlimpah barokah ya. Terima kasih ya Pak. Mohon bimbingannya ke depannya mungkin agar khususnya saya pribadi dan juga madrasah saya mungkin menjadi yang lebih baik, Pak. Baik, terima kasih. Ini bisa dimatikan recordingnya?